Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Anggi dengan NIM akhir 56. Saya anggota kelompok dari DB Restoran. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama ada create database, create table, alter table, sama drop table. Nah, yang pertama itu ada create database. Jadi fungsi dari create database itu adalah untuk membuat objek dalam sistem database. Contohnya, kita akan membuat database restoran dengan menggunakan create database db underscore restoran. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah dengan create tabel. Contohnya create tabel db menu. Nah, contohnya itu adalah create tb menu dengan isinya ID menu dengan tipe data varchar. Setelah itu ada nama menu dengan tipe datanya varchar. Selanjutnya jenis menu dengan tipe datanya varchar, serta harga menu dengan tipe datanya varchar. Dengan primary key-nya adalah ID menu. Selanjutnya kita akan meng-create tabel pegawai dengan isinya ID pegawai, tipe data varchar, nama pegawai, tipe data varchar. Selanjutnya jabatan pegawai, tipe datanya varchar dengan primary key ID pegawai. Selanjutnya kita membuat atau meng-create tabel pelanggan dengan isinya ada ID pelanggan, tipe datanya varchar. Selanjutnya ada nama pelanggan, tipe datanya varchar, alamat pelanggan, tipe datanya varchar dengan primary key yaitu ID pelanggan. Selanjutnya kita akan meng-create tabel pembayaran dengan isinya yaitu ada ID pembayaran, ID pegawai, ID menu, ID pelanggan, total pembayaran, jenis pembayaran, sama tanggal pembayaran. Selanjutnya dengan tipe data, yang pertama ID pembayaran, tipe datanya varchar, ID pegawai, tipe datanya varchar, ID menu, tipe datanya varchar, ID pelanggan, tipe datanya varchar, sama total pembayaran, tipe data integer. Selanjutnya jenis pembayaran, tipe datanya varchar, tanggal pembayaran, tipe datanya date. Dengan primary key-nya ada ID pembayaran. Selanjutnya kita akan meng-create tabel pembelian dengan isinya ada ID pembelian dengan tipe data varchar, ID pegawai dengan tipe data varchar, ID supplier dengan tipe data varchar, dan jenis pembayaran dengan tipe datanya varchar. Selanjutnya ada tanggal pembelian dengan tipe datanya varchar. Dengan primary key-nya ada ID pembelian. Selanjutnya ada tabel supplier, yaitu isinya ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, bahan supplier, waktu supplier, dan nomor telepon dengan tipe data varchar. Semuanya varchar. Selanjutnya dengan primary key-nya ada ID supplier. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alter table. Jadi alter table itu adalah mengubah atau menyisipkan kolom ke dalam tabel. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk melihat tabel yang tadi sudah kita buat itu? Caranya dengan ketik dex tabel, contoh dex tabel menu. Nah, selanjutnya ada drop table. Drop table ini berfungsi untuk menghapus tabel dari database. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harsa Dewi Olira Ananta, biasa dipanggil Arsa, dan kali ini saya akan menjelaskan bagian
Data Manipulation Language atau biasa kita sebut DML. Di mana DML ini merupakan sekumpulan perintah yang dipergunakan dalam pengelolaan database seperti menampilkan, membuat baru, menambah, serta menghapus. Adapun perintah utamanya seperti insert, select, delete, dan juga update. Di mana perintah DML ini dipergunakan untuk melakukan memanipulasi data seperti memasukkan data ke tabel database, memodifikasi data, dan juga mengambil data yang telah ada pada database. Dan kali ini di sistem saya kali ini, contoh yang pertama itu ada perintah insert, di mana perintah insert ini digunakan untuk menambahkan nilai atau data pada suatu tabel. Contoh pertama yang kita gunakan perintah insert yang pertama ada tabel pembayaran atau TB pembayaran, di mana kita menggunakan perintah insert ini untuk menambahkan data seperti ID pembayarannya yaitu 101, ID pegawai A1, ID menunya M1, ID pelanggan P1, total pembayarannya 150, jenis pembayarannya tunai, tanggal pembayarannya 23 bulan 2 tahun 2024. Dan di bagian insert ini bukan hanya bisa menambahkan satu atau dua data, jadi kita bisa menambahkan lebih dari satu data pada suatu tabel. Setelah itu, yang kedua ada perintah select atau berfungsi untuk mengambil nilai pada suatu tabel. Contohnya itu, misalkan kita mengambil data yang ada pada tabel pembelian ke tabel supplier. Nah, di sini juga bisa menambahkan lebih dari satu data pada suatu tabel. Yang terakhir ada perintah update. Jadi perintah ini sudah pasti berfungsi untuk mengubah nilai data pada suatu tabel. Jadi contohnya itu misalkan kita mengubah di bagian tabel pegawai, di mana kita bakal mengubah nama pegawainya dari awal Joko menjadi Rania. Karena primary key Joko ini merupakan A1, maka kita menggunakan primary key-nya yaitu A1. Jadi perintahnya yaitu update TB pegawai, set nama pegawainya yaitu Rania, where ID pegawai yaitu foreign key, primary key-nya yaitu A1. Jadi setelah itu bakal kubah dari Joko menjadi nama pegawainya yaitu Rania. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kumari dengan NIM 37, dan hari ini saya akan menjelaskan bagian delete dan juga inner join, right join, left join, juga full join. Yang pertama, delete. Delete itu adalah digunakan untuk menghapus sebuah data yang berada di dalam tabel. Bisa kita lihat contohnya itu ada pada tabel pembelian. Misalnya saya ingin menghapus tabel pembelian TP1. Jadi kita akan mengeksekusinya dengan delete from TB pembelian where ID pembelian TP1. Dapat dilihat TP1-nya sudah tidak ada. Jadi fungsi delete itu adalah untuk menghapus sebuah data dalam tabel. Berikutnya itu ada Jadi inner join ini adalah menggabungkan sebuah tabel. Misalnya saya ingin menggabungkan tabel pembayaran dan tabel menu itu menjadi satu. Maka kita dapat mengeksekusinya dengan sangat bintang from TB pembayaran, inner join, TB menu, TB pembayaran, ID menu, TB menu, dan ID menu. Kita dapat melihat hasilnya. Dapat dilihat tabel pembayaran dan tabel menu menjadi satu. Jadi inner join itu fungsinya untuk menggabungkan tabel. Lalu berikutnya ada left join. Karena left join itu adalah tabel sebelah kiri menjadi patokan untuk tabel di sebelah kanannya. Jadi di sini kan kita bisa lihat tabel menu itu memiliki 4 data. Namun di tabel pembayaran memiliki 3 data. Itu kenapa bisa dia menjadi 0000. Berikutnya itu ada right join. Nah, ini dia untuk tabel pembayaran. Right join-nya yaitu tabel di sebelah kanan menjadi patokan untuk yang tabel di sebelah kiri. Makanya kenapa dia juga ada nolnya. Berikutnya adalah full join.
Nah, pull join ini fungsinya adalah untuk menggabungkan tabel dan juga datanya. Jadi meskipun nol, dia juga tetap akan terlihat di sini. Bisa kita lihat ini eksekusinya. Jadi dia nolnya tetap terlihat, beda dengan inner join-nya. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.